Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Losanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan adanya edaran terbaru berkaitan dengan untuk pelaksanaan seleksi CSN, yaitu untuk P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan edaran terbaru yang kita dapatkan di sini, yaitu berkaitan dengan penyampaian atau jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu. Yang mana di video sebelumnya kita sudah informasikan dan mengenai jadwal P3K yang disampaikan melalui Instagram Prof Nunu. Namun di sini sudah ada edaran resmi ataupun edaran yang berkaitan untuk penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana surat ini dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2022 Bapak Ibu, yang bernomor 7302-GT.01.03/2022. Nah, di sini disampaikan yaitu ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu ke Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN, yang mana isinya sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 sebagaimana terlampir, mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai, nah di sini keterangannya, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K guru tahun 2022. Jadi surat ini disampaikan berkaitan untuk penyampaian jadwal untuk pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022 yang nanti digunakan agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K khususnya untuk tenaga guru tahun 2022. Dan untuk lampirannya yang ini Bapak Ibu ya, yang sudah pernah diposting oleh Prof Nunu terkait dengan kegiatan untuk seleksi P3K guru di tahun 2022, yang mana untuk pengumuman seleksi nanti akan disampaikan pada tanggal 25 Oktober ya, tanggal awal dan sampai tanggal akhirnya itu 25 Oktober juga. Dan untuk pendaftaran untuk semua pelamar baik itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum tentunya, dan juga langsung akan ada pengumuman mendapatkan penempatan bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG di tahun 2021 yang akan diumumkan ya secara serentak pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022 Bapak Ibu. Begitu juga nanti akan ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi untuk yang pelamar P2, P3 dan pelamar umum. Ada masa sangga, jawab sangga, pengumuman pasca masa sangga, penilaian kesesuaian, kemudian pengelolaan hasil penilaian kesesuaian, dan kemudian terkait setelah diumumkan nanti pada tanggal 25 Oktober 2022 terkait dengan hasil penempatan. Dan di sini dijadwal yang di dalam jelaskan dalam surat edaran tersebut untuk pengumuman ya, pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum nanti Bapak Ibu itu dilakukan secara serentak Bapak Ibu ya, secara bersamaan, yang dijadwalkan pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023 Bapak Ibu, terkait dengan pengumuman hasil seleksi untuk P3K guru di tahun 2022 ini bagi rekan-rekan tentunya nanti yang lulus yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 dan juga pelamar umum Bapak Ibu. Itu pengumumannya di tanggal 5 Januari 2023. Namun untuk mengetahui mendapatkan penempatan bagi rekan-rekan honorer yang sudah lulus PG di tahun 2021 dari THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian guru swasta dan juga lulusan PG, itu akan diketahui di akunnya masing-masing. Di sini jadwalnya itu di tanggal 25 Oktober ya Bapak Ibu untuk pengumumannya sampai dengan 7 November 2022. Dan di sini kalau kita lihat di progres untuk P3K guru Bapak Ibu, itu sudah mencapai progres untuk integrasi sistem data
ya, yang tentunya sebentar lagi untuk persiapan pendaftaran, dan kemudian nanti lanjut ke pendaftaran pada SSCSN dimulai. Nah, berkaitan dengan integrasi sistem data di sini yang perlu kita ketahui juga sebagai pelamar, tentunya untuk alur data pelamar, dimana nanti pelamar itu diharuskan tentunya untuk P3K Guru terdeteksi di Dapodik atau database BKN untuk yang THK 2. Mana nanti pelamar di sini Bapak Ibu ya login, ataupun yang sudah membuat akun tidak perlu lagi membuat akun, dan yang belum membuat akun itu akan membuat akun di portal SSCSN BKN. Tentunya data yang digunakan yaitu integrasi data dari Dukcapil, yaitu NIK, nama atau tempat tanggal lahir, ya, sinkronik, kemudian terkait dengan kategori pelamar, riwayat ajar atau kualifikasi, nanti semua akan terdeteksi Bapak Ibu. Tentunya untuk mengenai verbal ijazah juga harus Bapak Ibu lakukan bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K Guru, yaitu di aplikasi infogtk.kemdikbud.go.id perihal untuk verbal ijazah, dan juga tentunya berkaitan dengan kualifikasi S1 atau D4 Bapak Ibu. Nah, setelah nanti ada integrasi dari data Dukcapil, kemudian Dapodik, ya, kemudian nanti akan melakukan pelamaran bagi rekan-rekan sekalian di SSCSN. Nah, berkaitan dengan untuk kategori pelamar P1, kemudian P2, P3 dan pelamar umum, ini nanti sistem akan secara otomatis mendeteksi Bapak Ibu ya, secara otomatis apakah Bapak Ibu nanti kategori pelamar P1, kemudian apakah P2 atau P3 atau pelamar umum Bapak Ibu. Nah, untuk terkait dengan linearitas ya, di sini yang perlu diperhatikan, kita lihat di sini bahwasanya nanti untuk kualifikasi S1 atau D4 ini wajib bagi rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K Guru itu wajib memiliki ijazah S1 atau D4. Kemudian yang lihat nanti linearitasnya, pertama itu jenis sertifikasi ya, jenis serdik yang dimiliki, kemudian nanti baru ke formasi mata pelajaran. Tentunya untuk linearitas ini Bapak Ibu bisa cek juga di portal guru.bppk.kemdikbud.go.id, yaitu kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik tahun 2022. Silahkan diunduh Bapak Ibu untuk SE ataupun edarannya. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Nah, terkait dengan untuk pelaksanaan P3K kesehatan dan juga P3K teknis itu sudah kami bahas di video sebelumnya mengenai Kemenpan RB yang sudah dikeluarkan oleh Panselnas, yaitu melalui Kemenpan RB tentunya, dan juga untuk syarat ya, syarat bagi rekan-rekan tenaga honorer ya, ataupun rekan-rekan yang ingin mengikuti P3K teknis dan P3K kesehatan, Bapak Ibu bisa baca di keputusan Menpan RB Bapak Ibu ya, untuk regulasi ataupun mekanisme yang akan digunakan di tahun 2022 ini. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Semogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.